Untuk peserta dengan nomor urut 23, Yunita Philadelphia Huraido dari STKPK Bina Insan Samarinda. Subtema anti kekerasan dengan judul karya tulis ilmiah implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar Katolik Kota Samarinda. Kami berserah. Yang terhormat Dirjen Humas Katolik, para Dewan Juri, saya Yunita Philadelphia Huraido, mahasiswi STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Katolik Kota Samarinda. Latar belakang: sekolah sebagai lembaga sosial diharapkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan yang berkualitas, yang mampu menyiapkan sumber daya yang dapat bersaing dalam dunia yang semakin kompleks. Sekolah hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, sehingga anak boleh tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dalam pendidikan dan aman nyaman tanpa ada saat diskriminasi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yakni bagaimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sekolah ramah anak di sekolah tersebut. Lalu indikator yang pertama, mengetahui implementasi kebijakan sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di Sekolah Dasar Katolik Bersutegnan. Yang kedua, mengetahui peran guru dalam mengimplementasi dan mewujudkan pendidikan anti kekerasan di SD Katolik 1 Bersutegnan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan salah satu aktor penting dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Hal ini disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian hal ini bisa kita lihat lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Lembaga pendidikan seperti sekolah memainkan peran sentral dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan generasi bangsa, terutama untuk membantu membentuk pembentukan sosial, emosional, dan perilaku para peserta. Sekolah ramah anak merupakan salah satu program pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Jadi, melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan yang akan terjadi di sekolah-sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia sangat beragam dan luas. Dengan lebih dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru dari lebih dari 250.000 sekolah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ini adalah sistem pendidikan terbesar ketiga di kawasan Asia dan terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan terhadap anak ini masih saja terjadi di sekolah-sekolah. Salah satunya, contoh seperti yang bisa kita ambil, yakni dalam data perwakilan nasional tentang bullying dari Global School Health Survey.
pada tahun 2015 yang menunjukkan lebih dari 20% anak-anak Indonesia dilaporkan mengalami bullying. Artinya sekolah yang tidak ramah anak dapat menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Adapun beberapa dampak dan tindakan kekerasan yang dialami anak khususnya di lingkungan pendidikan antara lain seperti anak takut mengungkapkan pendapat di dalam kelas, memiliki luka fisik, tidak berani memulai pembicaraan dengan teman, bahkan tidak mempunyai teman di sekolah atau di dalam kelas. Keterampilan dan keterlibatan gereja Katolik dalam menghadapi persoalan yang mengarah pada tindakan kekerasan adalah bagian integral dari tugas perutusan gereja. Semangat kasih yang bersumber dari Kristus yang menjadi ciri khas dalam tiap keterlibatannya, karena Kristus sendirilah yang meminta untuk mencintai dan mengasihi. Mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi semua organisasi sosial termasuk juga organisasi keagamaan, maka penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Katolik 1 W.R. Supratman, Samarinda. Adapun fokus pendidikan yakni berfokus pada bagaimana program sekolah ramah anak di sekolah tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan Katolik, yakni martabat pribadi manusia, komunitas dan kebaikan bersama, hak dan tanggung jawab, dan fungsi perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2022. Data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer, data melalui buku-buku referensi, dokumen, artikel, paper, koran yang bisa diakses dari berbagai sumber. Kemudian data primer diperoleh dari lapangan, khususnya melalui wawancara dengan informan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Kemudian proses pengolahan dan analisis hasil penelitian ini mengikuti model analisis interaktif Niels dan Huberman. Data, reduksi, dan penyajian data yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak di SD Katolik 1 W.R. Supratman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sekolah ramah anak di SD Katolik 1 W.R. Supratman Samarinda mengacu pada program sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman bagi seluruh keluarga sekolah. Program ini didukung oleh implementasi nilai-nilai inti dari visi dan misi sekolah mereka, khususnya nilai kasih dan budi. Nah, jadi di sekolah mereka itu mempunyai visi misi yang sangat luar biasa, yakni unggul, kasih, dan peduli. Selain itu, sekolah ini juga memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. Para guru diberi pelatihan untuk memahami dan mempraktikkan bagaimana implementasi SRA sebagai perwujudan visi dari sekolah mereka tadi, yakni unggul, kasih, dan peduli. Kemudian yang kedua adalah implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SD Katolik 1 W.R. Supratman Samarinda. Jika kita lihat secara umum, implementasi sekolah ramah anak di SD Katolik 1 W.R. Supratman Samarinda ini telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam upaya para guru melakukan agar peserta didik mereka itu terhindar dari bahaya tindakan kekerasan. Kemudian, jika dilihat dari nilai-nilai inti yang terkandung dalam visi sekolah tersebut, berupaya menanamkan nilai kasih dan peduli untuk menunjukkan kekasan yang mereka miliki sebagai sekolah Katolik. Peserta didik juga diarahkan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah serta didukung sarana yang memadai. Sebagai sekolah Katolik, pelaksanaan program sekolah ramah anak di sekolah ini dilakukan dengan menerapkan kebiasaan untuk peduli terhadap sesama, melestarikan kearifan budaya, dan menumbuhkan wawasan serta rasa kebangsaan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tak lepas juga dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak tersebut. Bisa kita lihat yang pertama adalah adanya latar budaya dan keluarga. Kemudian masih kurang disiplin.
Partisipasi orang tua atau wali siswa juga masih kurang. Kemudian pemanfaatan teknologi yang kurang dikontrol. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada keseriusan. Contohnya yang bisa kita ambil adalah ketika kita membiarkan anak itu menggunakan teknologi, maka otomatis hal pertama yang tidak bisa dikontrol adalah ketika di dalam kelas, kemudian anak ini menggunakan handphone. Lalu sarana perpustakaan masih perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan dukungan penerapan kebijakan sekolah anak. Kesimpulan dan saran. Sejatinya merupakan upaya nyata untuk mengkikis habis budaya kekerasan dan mempromosikan budaya anti kekerasan dalam hidup manusia. Secara khusus para guru dan peserta didik, anti kekerasan bukan berarti bersikap pasif, pasrah menerima kekerasan, namun sebaliknya berarti aktif melawan kekerasan dan memutuskan rantai balas dendam dengan kasih dan kemurahan hati. Kasih itu dilahirkan melalui keterbukaan dan keberanian untuk berdialog, saling mendengarkan, dan peduli. Sementara kekerasan mengiring manusia untuk memeluk balas dendam. Dan bentuk-bentuk baru penindasan dan tindakan yang akan terjadi. Nah, sekolah ramah anak terwujud apabila kasih dan kemurahan hati menjadi salah satu habitus atau kebiasaan di dalam hidup dan di dalam diri guru dan peserta didik, tetapi juga orang tua dan sejatinya adalah pendidik utama dan pertama anak dalam hal iman dan kesusilaan. Saran peneliti di sini adalah lebih tertuju kepada peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Profesiat saya ucapkan untuk Yunita Philadelphia ya. Saya menikmati tulisanmu, artikelmu. Secara keseluruhan artikelnya baik ya. Pembahasan mendalam, dan saya yang paling suka itu ada literatur review. Tidak semua artikel yang dikirim ke lomba ini ada seperti itu. Cukup banyak jurnal yang menuntut supaya kita membuat suatu literatur review dulu, kajian literatur yang sudah membahas tema yang sama. Lalu nanti kita menyebutkan sumbangan kita apa di artikel kita, temuan barunya apa. Dan kamu menyebut ada beberapa artikel review yang sudah dibuat, dan meskipun terbatas tapi itu sangat bagus ya. PPT-mu juga baik, 9 slide ya. Walaupun beberapa slide terlalu kelihatan penuh isinya, artinya kebak itu ya penuh itu. Kadang-kadang kurang ringkes ya. Tapi oke, tampak menguasai, kadang-kadang ada improvisasi. Bagus, bagus. Terima kasih, Om. Lalu di artikel sendiri masih ada beberapa kesalahan tulisan teknis ya, typo dan seterusnya. Tidak sangat banyak tapi mengganggu. Selalu nasihat saya selalu sama pada siapapun teman-teman mahasiswa, jangan mengirim sebelum dibaca ribuan kali kalau sendirian. Itu hiperbol aja, tapi intinya supaya benar-benar kita mengirim naskah itu sungguh-sungguh sudah minim kesalahan ketik dan seterusnya. Hanya kekurangannya sudah pernah disebut juga oleh Romo Edi. Putus Romo. Tidak dengar, Romo. Kita lanjutkan dengan Dewan Juri selanjutnya. Romo Marta, mohon maaf karena sinyal. Kuotanya kurang.
Ya, silakan kamu ini. Ya, mengikuti rekan seprofesi, dilihat di daftar itu di nama bank, W. Ini karena di PPT tadi juga kamu sebut. Ini nama orang atau apa? Bukan. Hah? Bukan nama orang. Bukan nama orang, maksudnya bank W itu apa? Aplikasinya tempat pengambilan referensi. Karena dalam daftar referensi itu di bagian pertama biasanya 6 orang. Ada Arta Dianti A, kemudian bank W, itu sepertinya seperti 6 orang. Maka itu kalau bukan nama orang, mestinya kan saya mengerti tadi dari World Bank. Maka NN, no name, dari sumbernya di situ. Jadi layak kalau pakai NN, di bawah NN. Tidak usah disebut bank W, tapi NN kemudian bisa tahun. Kemudian yang kedua, saya apresiasi tentang kepedulian kamu untuk meneliti proses pendidikan dengan perhatian pada pendidikan dasar. Ini saya contohkan begini. Konon kabarnya ada sebuah penelitian tentang pendidikan di Indonesia, orang Jepang. Dia menyatakan bahwa problem utama pendidikan di Indonesia adalah penanganan pembelajaran pendidikan dasar. Dan saya sependapat dengan itu. Dan kamu memperhatikan aspek pendidikan dasar. Peneliti itu memberikan contoh. Di Jepang, anak yang lulus atau dapat nilai yang bagus di kelas dibandingkan dengan anak yang lulus dapat nilai yang bagus di SD atau di TK itu ya, kemudian dapat hadiah yang luar biasa. Kalau di Jepang itu berbeda, juga dapat penghargaan, tetapi penghargaannya seperti hukuman menurut Indonesia, yakni membersihkan toilet. Dapat nilai yang bagus itu berarti membersihkan toilet. Ya, toilet di Jepang sudah bagus, tapi dibersihkanlah. Apa yang mau dikatakan? Penanaman nilai yang disebut dengan habitus, kalau nomor 1 akan menjadi teladan, menjadi pemimpin, menjadi yang diutamakan. Itu utamanya hadiahnya adalah memberi contoh. Jadi membersihkan toilet yang di Indonesia itu bentuk penghukuman, tapi di Jepang konon kabarnya itu untuk memberikan penegasan bahwa seorang calon pemimpin harus memberikan contoh. Nah, saya terdorong untuk bertanya kepada tentang pokok ini. Implementasi kebijakan sekolah ramah anak di sekolah dasar Katolik Kota Samarinda. Implementasi macam apa yang konkret
dilakukan oleh sekolah atau oleh guru berkaitan dengan penanaman sikap yang ramah. Itu contohnya. Baik, terima kasih Romo. Saya ingin menjawab implementasi atau penerapan yang sudah dilakukan karena di sini penelitian saya itu adalah lebih melihat bagaimana kita dulu dalam mengimplementasi sekolah anak tersebut. Nah, jadi salah satu yang sudah mereka lakukan di sana tadi, seperti di dalam pembahasan saya bahwa mereka itu mengintegrasikan, menyatukan di dalam misalnya budaya-budaya yang ada di sekolah tersebut, kemudian di dalam ekstrakurikuler. Selain itu juga di sekolah ini, misalnya seperti di SD K1 WR Superdman tersebut, baru-baru saja, saya lupa tanggal berapa itu, mereka mengadakan kalau di sana bahasanya itu budaya kudo. Menghormati salah satunya itu adalah menghormati budaya-budaya. Telah banyak seperti ekstrakurikuler menari seperti itu. Mereka kembangkan di bagian yang tersebut seperti itu. Baik, mudah ya. Saya ingatkan. Jadi sebetulnya sekolah ramah anak itu juga ada konsepnya kan, 8 konsep kalau nggak salah ya. Kan sebetulnya penelitian ini mau melihat implementasinya kan, ya. Nah, padahal sekolah itu juga punya visi dan misi. Nah, bagaimana menyatukannya antara konsep SRA dengan visi dan misi? Baik, Bro, saya jawab. Mereka menyatukannya itu dengan seperti yang saya katakan tadi, mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam konsep seperti yang ada juga di dalam paparan saya tadi, bahwa konsep anak-anak itu adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, nyaman. Itu kan merupakan sebuah program dari pemerintah. Nah, tidak lepas dari itu, sekolah ini juga menerapkan program-program yang sama, tetapi tidak lepas dari program pemerintah tersebut. Seperti itu. Jadi 8 SRA ditambah ada 3 ya, visi ya, unggul, kasih, peduli. Ya, apakah itu ditambah 8 tambah 3 atau 3 itu masuk ke 8 atau 8 masuk ke 3? Lebih ke menyatukan. Berarti ada 11 konsep. Jadi begini, Bro, nilai inti yang dapat diambil dari visi sekolahnya itu adalah melayani, bergenerasi, dan persaudaraan. Kemudian nilai inti dari pedulinya sendiri adalah kesetaraan, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Hal ini diprogramkan lagi di sekolah, tapi tidak lepas dari program konsep dari nama anak sendiri tadi nanti seperti itu yang bersih, ramah. Ya, maksud saya kalau terlalu banyak konsepnya itu apa enggak? Repot menerapkan implementasinya, ya kan? Kalau dari implementasi ini yang paling penting apa? Dari suatu institusi pendidikan SD Katolik ya, itu apa yang paling penting? Kita guru, orang tua, atau yang ada nggak hasil dari penelitian? Dari hasil penelitian yang saya lakukan, Bro, juga ya, di sini yang terpenting itu adalah mereka atau siswa atau peserta didik ini mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, faktor apa yang penting itu kan tujuannya kepada pendidikan. Jadi kan saya sebutkan contohnya di pendidikan di SD ini kan ada fasilitas, ya kan? Pasti ada kan? Kelas, pustakaan, atau
masih seperti ya. Lalu guru pasti ada kan? Guru. Kemudian ada lagi karyawan pendidikan, sekretariatnya. Lalu ada lagi mungkin orang tua. Nah, itu mana yang paling penting dari penonton yang kita lakukan? Karena penelitian saya ini adalah peran guru, jadi yang penting itu adalah gurunya, kemudian fasilitas-fasilitas, bagaimana agar sekolah itu memberikan fasilitas yang nyaman bagi peserta didik yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Seperti itu. Ya, fasilitas kan masuk tadi dari 8 konsep itu kan ada sering, ada bersih, ya kan? Kan bukan hanya guru kan sebetulnya. Nah, itu saya implementasinya bagaimana. Ya, kalau misalkan hanya dibatasi untuk peran guru aja ya, itu yang lain dijelaskan juga. Lah, ya itu kan mungkin tidak semua harus diteliti kan. Saya mau ada pertanyaan di referensi ya. Ya tadi ngomongnya tentang referensi itu World Bank kan. Itu sebenarnya juga bukan itu ya apa paper atau jurnalnya, banyak berita aja kan. Ya berita aja kan. Tadi saya lihat di apa saya klik saja. Nah, yang saya tanyakan yang di bawah itu ada uang dan revina. Sudah ya? Sudah ketemu kan? Tahun 2020 dibaca? Dibaca nggak? Dibaca. Itu paper ya? Paper atau berita populer? Paper. Orang ragu. Paper ya? Kalau baca kan maksudnya nggak ada ragu paper. Yes. Itu saya ingin tahu apa sih struggle-nya untuk recruit good teacher. Baik, jadi di sini dari paper itu aja nggak usah apa memikirkan dari paper itu apa yang dikatakan. Apa sih struggle-nya untuk recruit guru yang baik? Memberikan pendidikan yang baik seperti itu. Enggak, struggle-nya apa kan? Itu kan isinya struggle kan untuk memperoleh atau menyeleksi guru yang baik. Apa tantangannya apa lah? Struggle-nya kan struggle tantangannya. Baik, Prof, di sini salah satunya yakni adanya guru yang tidak bisa mengontrol diri. Itu berarti buat good teacher kan? Yang di sini kan tentu sudah dipilih yang good teacher kan? Ya, guys, oke, ya, mungkin ini tendensi yang seperti ya, oke, ya itu aja, ya, kasih ya. Baik, masih ada waktu ya. Saya tambahkan dan ini mumpung ingat ya dari tadi sebenarnya ada beberapa karya tulis yang kajian referensinya itu atau penulisan referensinya itu menggunakan aplikasi Mendeley. Ini termasuk ya. Itu menerapkan aplikasi Mendeley ini sendiri atau dibantu? Dibantu. Oh, dibantu. Kalau sendiri bisa? Bisa sih. Oke. Untuk yang lain juga saya apresiasi yang sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kalau
sudah mengutip referensi itu nanti akan muncul sendiri ya di daftar pustaka, dan itu mudah ditelusuri karena itu sudah online ya, berbasis internet, terutama dari Google Scholar. Nah, untuk yang lain itu saya kira harus dibiasakan mulai sekarang. Tadi juga dibantu ya oleh kawan. Memang bisa sih sebuah penelitian itu atau sebuah tulisan itu tim ya, nggak harus sendirian. Tapi bagi yang belum, saya melihat sekarang trennya jurnal-jurnal itu harus menggunakan Mendeley. Jadi kita harus terbiasa juga begitu. Kalau kita menggunakannya manual itu kadang ditolak, itu kan sayang ya. Kita penelitian sudah luar biasa capeknya, kita menulis juga sudah luar biasa capeknya, tapi karena kita nggak mengenal dan nggak bisa pakai Mendeley, akhirnya tiba-tiba ditolak begitu kan. Jadi ini bagus sekali dan secara keseluruhan aku sih yes gitu ya. Terima kasih ya. Silakan ada kata penutup. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Yes juga. Silakan.